Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sandy Pratama dengan NPM 2150322, kelas A, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan. Ya, untuk kali ini kita akan membahas tentang filsafat pendidikan realisme. Untuk pengertian filsafat pendidikan realisme sendiri merupakan aliran dalam ilmu pengetahuan yang mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Aliran ini memandang bahwa objek pengetahuan manusia berada di luar diri manusia. Dan dalam salindia yang saya presentasikan, ada dua macam pendidikan realisme. Yang pertama, realisme adalah suatu aliran filsafat yang luas yang meliputi materialisme di satu sisi dan sikap yang lebih dekat kepada idealisme objektif di pihak lain. Yang kedua adalah realisme merupakan pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa bersandar kepada pengetahuan lain atau kesadaran akal. Di sini ada beberapa konsep-konsep realisme. Di sini saya akan memaparkan apa saja sih konsep realisme tersebut. Yang pertama, metafisika realisme. Untuk penjelasan yang lebih lengkapnya lagi bisa saudara search atau saudara lihat di beberapa sumber terpercaya. Yang kedua adalah humanologi realisme. Dan yang ketiga adalah epistemologi realisme. Dan yang keempat, aksiologi realisme. Ya, untuk penjelasan secara rinci bisa saudara search atau saudara lihat di beberapa sumber terpercaya. Mungkin di sini saya hanya memaparkan beberapa saja. Dan langsung saja masuk ke dalam tokoh-tokoh aliran realisme. Untuk tokoh-tokoh aliran realisme sendiri disebutkan ada beberapa tokoh. Yang pertama Aristoteles, yang kedua John Amos Comenius, yang ketiga William McGurk, yang keempat Pranas Bacon. Untuk penjelasan aliran realisme menurut tokoh-tokoh tersebut, saudara juga bisa search atau bisa kaji di beberapa sumber terpercaya. Untuk bentuk-bentuk realisme sendiri ada 3 bentuk realisme. Yang pertama, realisme religius. Realisme religius memandang kenyataan berbentuk natural dan supernatural. Pandangan filsafat ini menitik beratkan pada hakikat kebenaran dan kebaikan. Pendidikan merupakan suatu proses untuk meningkatkan diri guna untuk mencapai kebenaran abadi. Yang kedua adalah realisme natural ilmiah. Realisme natural ilmiah ini mengatakan bahwa manusia adalah organisme biologis dengan sistem saraf yang kompleks dan secara inheren pembawaan sosial atau social disposition. Dan tujuannya sendiri adalah tujuan pendidikan realisme untuk penyesuaian diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Yang ketiga ada neorealisme dan realisme kritis. Adalah aliran dalam filsafat ilmu pengetahuan yang muncul dalam tahun 70-an di Inggris sebagai kritik atas sejumlah aliran filsafat ilmu pengetahuan mengenai ilmu-ilmu alam. Masuk ke dalam pembahasan realisme dan pendidikan. Ada 2 realisme dan pendidikan. Yang pertama adalah psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik adalah teori belajar dan percaya bahwa semua perilaku yang diperoleh sebagai hasil dari pengkondisian. Yang kedua adalah teori korespondensi. Adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Lanjut ke implikasi realisme pendidikan. Untuk tujuannya sendiri adalah untuk penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial. Untuk kurikulumnya sendiri, kurikulum komprehensif mencakup semua pengetahuan yang berguna, berisi pengetahuan umum dan pengetahuan praktis. Untuk metodenya sendiri,
Belajarnya bergantung pada pengalaman, baik langsung atau tidak langsung. Metodenya harus logis dan psikologis. Metode conditioning atau stimulus respon adalah metode pokok yang digunakan. Untuk peran peserta didik sendiri adalah menguasai pengetahuan yang handal, dapat dipercaya dalam hal disiplin. Peraturan yang baik adalah esensial dalam belajar. Disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. Untuk peranan pendidik sendiri adalah menguasai pengetahuan, terampil dalam teknik mengajar, dan dengan keras menuntut prestasi peserta didik. Setelah kita menjelaskan beberapa tentang aliran filsafat pendidikan realisme, kita masuk ke dalam kesimpulannya. Kesimpulannya adalah pendidikan menurut aliran filsafat realisme menekankan pada pembentukan peserta didik agar mampu melaksanakan tanggung jawab sosial dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapainya diperlukan pendidik yang ketat dan sistematis, dengan dukungan kurikulum yang komprehensif dan kegiatan belajar yang teratur di bawah arahan oleh tenaga pendidik. Mungkin sekian pemaparan materi yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan apabila ada kesalahan, silahkan untuk berkomentar di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.